Saya aja yang pernah bicara dengan salah satu orang asing lah, ya. Saya tanya apa sih bedanya pemerintahan kita dengan di tempat lain itu. Jadi dia sampaikan pemerintahan kita tuh very smart, punya visi yang bagus gitu loh. Tapi habis itu kita yang suruh ngerjain gitu. Kita yang pontang-panting ngerjain. Kalau di negara lain, pemerintahnya nggak punya visi gitu. Private sector yang dipanggil, apa visi kamu gitu. Nah kemudian setelah menyampaikan butuh bantuan apa? Ya 1, 2, 3, 4, ya udah saya akan bantu gitu. Nah jadi ini ada dua model gitu loh ya. Nah ini kan yang dipaparin Pak Pras itu kan kayaknya pemerintah ingin leveraging gitu loh Pak. Dari APBN $3.000 jadi 18.000, apalagi kalau nggak melalui leveraging gitu. Ya. Tapi pengalaman empirik kita mengatakan bahwa semakin pemerintahannya tidak hands-on, semakin bagus pertumbuhan ekonomi kita. Pertanyaan menarik ini muncul dalam diskusi Afternoon Tea Kompas Collaboration Forum yang mengangkat tema Ada Apa Dengan Perekonomian Nasional, Jumat 21 Maret 2025 di kantor Kompas, Jakarta Pusat. Ekonom Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyanto yang hadir menjadi narasumber pun menjawab pertanyaan ini. Yang tidak bisa dipengaruhi itu dua. Satu adalah investor. Nah kan jadi sebetulnya kita punya pengalaman di mana pemerintah turun tangan itu ya boleh dibilang tidak menghasilkan sebagaimana diharapkan. Nah sekarang ini pendekatan itu dipakai secara masif gitu, di hampir semua lini dengan instrumen-instrumen yang jauh lebih masif gitu, ada Danantara dan sebagainya, itu jauh lebih masif dari yang lalu. Kalau infrastruktur cuma butuh 3.500 dan 4.000 triliun, sekarang ini Danantara aja 14.000 triliun gitu, yang nanti akan di leverage asetnya sih, bukan equity-nya gitu. Tapi apapun itu adalah satu modalitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk start in dalam ekonomi. Taruhannya besar sekali, jadi banyak orang yang bilang kalau sampai ini gagallah cita-cita menjadi negara maju itu, kira-kira begitu. Sebenarnya kan kita ini perlu ya, kalau kita ingin tumbuh menjadi 8% atau berapapun yang kita inginkan, tapi yang jelas lebih tinggi dari sekarang, itu memang mau tidak mau kita itu harus mengubah struktur industri kita itu. Lebih jauh, diskusi ini memantik pembahasan hangat soal kondisi ekonomi Indonesia dari momentum terkini. Apalagi kalau bukan amblesnya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, Danantara, dan target pertumbuhan ekonomi 8%. Terkait amblesnya IHSG sebesar 6,1% pada Selasa 18 Maret dan sempat terjadi pembekuan perdagangan saham atau trading halt selama 30 menit, Prasetyanto menyebut jika saat itu terjadi market nervous dan banyak faktor domestik yang memengaruhi. Ia menyebut beberapa faktor yaitu mundurnya Menko Sri Mulyani, Danantara, makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, dan koperasi merah putih. Lalu terkait Danantara, Prasetyanto berpendapat jika hal ini digunakan sebagai APBN kedua untuk membiayai proyek strategis nasional, Danantara dapat menjadi game changer jika berfungsi dengan baik. Sebagai penutup, Prasetyanto memberikan beberapa poin masukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di 2029. Sehingga kita juga mesti memberikan prasyarat kepada pemerintah ini, mesti konsisten pada pendekatan teknokratis dan bukan heavy, lebih berat kepada pendekatan politis. Dan terakhir tentu saja kita mesti fokus pada upaya jangka pendek, karena ini tekanan kita pertama-tama adalah jangka pendek. Satu adalah meyakinkan investor, dan kedua adalah perbaikan fiskal.